Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam permenungan kita pada pagi hari ini, pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, yang adalah Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita akan merenungkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Mari kita buka permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bangsa kita, bangsa Indonesia, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Seluruh rakyat Indonesia patut merayakannya sebagai bentuk syukur dan ungkapan cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia. Momen ini disadari penuh sebagai kesempatan untuk mensyukuri rahmat kemerdekaan, menyadari panggilan dan tanggung jawab mengisi kemerdekaan, serta mengingatkan kita semua pada cita-cita awal berdirinya negara kita. Hari ulang tahun kemerdekaan ini merupakan saat yang tepat bagi kita sebagai bagian dari anak bangsa untuk menegaskan partisipasi dalam gerak dan proses pembangunan. Sekecil apapun yang bisa kita buat, tetap berarti bagi bangsa dan negara kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan-bacaan kitab suci yang kita dengarkan hari ini mengingatkan kepada kita tanggung jawab dan peran sebagai warga negara sesuai dengan status dan keberadaan kita masing-masing. Sebagai murid atau pengikut Yesus, kita memperoleh pedoman atau pesan. Yesus mengatakan, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Yesus mengajak kita menjadi warga negara yang baik, yang turut memberikan diri untuk pengembangan dan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlaku taat pada hukum yang berlaku di negara kita. Hormatilah semua orang dan kasihilah saudara-saudaramu. Demikian pesan Rasul Petrus. Pesan inilah kiranya yang dekat dengan pesan Yesus agar kita memberikan kepada Kaisar apa yang wajib kita berikan kepada Kaisar. Maka ketika kita entah sebesar apapun dapat membuat saudara-saudari kita sejahtera, berarti kita ambil bagian atau berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan negara kita. Demikian pula Yesus mengajak kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan atau sebagai orang Katolik untuk menjadi orang Katolik yang sejati dengan berlaku taat dan setia kepada kehendak Tuhan. Dalam suratnya Petrus juga mengingatkan kita agar takut akan Allah. Takut akan Allah berarti dikuasai atau dirajai oleh Allah, dan itulah kiranya yang disebut bebas merdeka sejati.
Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita menjadi warga negara yang baik dan juga menjadi umat Katolik yang baik pula. Lebih daripada semuanya itu, kita hidup dengan menjunjung tinggi toleransi untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian di antara kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.